English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru gue tahu rumah itu sakit. Welcome back. Oke, apa kabar kamu semua yang cari Abel tuh Nadia? Aku kita buat reaction video ini daripada komen Bel. Dia bilang, Bang coba react di Supriya Discussion. Woi, dia punya band, dia punya nama orang putih ya. Dah, please. Oke, ini berkenaan yang sepost kemarin tuh. Jadi bahasa Indonesia itu dia bilang dalam kamus, dalam dictionary kan, Malaysia punya, jadi banyak yang kena imbus atau mungkin culik punya bahasa masuk kamus dictionary lah kan, di Malaysia punya dictionary. Jadi untuk membahas apa yang saya cakap ini, kita tengok, paling senang lah kita tengok di channel Supriya Discussion. Dia sekarang ada 18k subscriber. Jadi kalau 16k 16.8k. Jadi kalau kamu suka kontennya, saya simpan tuh link di bawah description kita. Ataupun kamu mau tengok tanpa interruption. Ya, kamu subscribe ya. Memang dia punya topik best lah saya tengok. Tapi ini yang saya nampak ini orang bagi saya link kan. Jadi saya tidak play dulu, saya tunggu Abel. Jadi sama-sama kita memahami. Jadi yang benar kita ambil, kalau kita rasa tidak puas hati, kita research dulu. Begitu. Guys, untuk tidak membuang masa, kita tengok dulu video ini. Sebelum itu, terima kasih banyak-banyak ya. Kepada kamu semua yang request, yang komen, yang like, terima kasih banyak-banyak. Okay. So, oke, kita tengok dulu video ini. Ada kosakata wetan, kulon, lor, kidul, ada semua di dalam kamus Maledes. Teman-teman, nampak kuat nggak? Bel, tengok sini pun boleh. Nah, orang nampak kau punya reaksi muka. Itu udah nampak. Hah? Oke. Ini nampak. Sob kau miring begitu. Hah? Oke? 1, 2, 3. Ini kalian mau membuat kamus atau membuat ensiklopedia? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Hidup. Kanal itu apa? Kanal? Channel banget? Atau Channel. Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Sebelum saya memulai berbicara tentang kosakata, izinkan saya untuk membaca beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Malaysia. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru gue tahu rumah itu sakit. Kenapa? Ya, minta maaf, bukan saya ketawa pasal itu bahasa, saya ketawa pasal itu orang punya gaya, Pak. Dia macam cacat takal, mau kasih ketawa bahasa orang. Kenapa? Oh ini pun, ini komen-komen pun, aduh kenapa begitu? Oke, teruskan. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grade. Jatuh. ya. Aduh. Kalau kita sini apa? Guru besar. Pengetua sekolah sama aja. Pengetua sekolah. Pengetua sekolah. Sama aja guru besar. Guru besar. Oh. Apa? Malaysia antu, Indonesia apa? Kakek. Ini paling lawak. English bicycle, Malaysia basika, Indonesia sepeda. Udah. Komentar pertama dari Mas Rizky Ahmad.
Beliau mengomen, Sepeda. Sepeda, dia bilang. Sepeda kah? Nggak tahu lah mana tuh. Sepeda. Jadi tidak perlu lah diketawakan tuh kalau Anda mungkin dia buat konten juga itu kasih lawak-lawak. Tapi tak lawak. It's only funny kalau one participant. It's only funny if both participants find it funny. Kalau But dua orang ada di sana, Iya, macam both orang Indonesia ada participant. satu, Malaysia satu kan, Iya. ada orang belucu begitu. Iya. Kalau dia nggak funny kalau only one participant yang rasa itu. Macam kalau satu orang dia buat macam tadi, macam resis nampaknya begitu kan. Yes. Itulah buat pergaduhan. Pergaduhan. Tidak bagus begitu, bah. tadi ketika di dalam video saya sebelumnya, di mana saya ada menunjukkan seorang warganet Malaysia yang mencoba membandingkan kosakata bahasa Inggris, bahasanya dia, kemudian bahasa Indonesia, kemudian menertawakan ketika bahasa Inggris menyebutnya hospital, bahasa mereka menyebutnya hospital, dan dia menertawakan Indonesia menggunakan kata rumah sakit. Dan si warganet sebelah ini mengatakan, baru ku tahu ada rumah itu sakit. Warganet Indonesia itu tidak kurang cerdasnya, tidak kurang pintarnya. Tunggu. Kita tidak boleh potong-potong itu ayat. Kalau kita potong-potong yang lucu lah namanya kan. Macam macam lain-lain bahasa itu. Kalau macam di Malaysia ataupun di Indonesia, macam bahasa itu macam perkataan itu begini. Kalau di Filipina ada yang perkataan begitu tapi lain arti dia. Enggak boleh lah kan. Ya. Sebab lain tempat lain artinya. Karena pikiran luas. Jangan buat apa ini provokasi begini macam itu resist namanya. Tidak bagus. Nah kan analogi yang sama yang digunakan oleh warganet sebelah ini. Beliau menuliskan sebagai berikut. Bahasa Inggris dog, bahasa Indonesia boneka, bahasa Melayu Maledes apa anak patung. Baru ku tahu patung itu punya. Nah tengok dia pun sudah buat begitu kan. Kalau orang Malaysia jangan marah juga kan. Nah ini Tidak bagus, Mbak. ada orang komen juga. Nah Anda membeli juga kan. Lah Betul. jangan buat begitu Bana. Kan tengok bahasa Inggris doll, bahasa Indonesia boneka. Nah kalau Melayu apa? Nah, anak patung. Ya betul juga. Sejak bila itu patung pada ibarat anak patung. Ya anak. Kemudian dari video saya yang berbicara tentang kosakata konduktor dan kondektur, di mana di dalam bahasa Indonesia Kalau kami pun panggil konduktor, kan bukan kami panggil konduktor. Sama panggil pun konduktor kan, yang di bus tuh lah, konduktor juga. konduktor dan kondektur itu mempunyai definisi yang berbeda. Oh. Namun di dalam kamus bahasa Indonesia versi Malaysia, definisi konduktor itu ada yang sama dengan kondekturnya di dalam bahasa Indonesia. Dari Mas Adia Warman Darwin, konduktor sama dengan kondektur, hahaha, yang mimpin lagu konduktor juga. Semi konduktor berarti sama dengan setengah kondektur. Setengah kondektur berarti kondekturnya itu atasnya orang, bawahnya bukan orang gitu ya. Oh, setengah semi konduktor. Oh, so yang bagi sini itu kan yang di atas pantas konduktor juga betul. Sebab dia yang konduktor itu musik begitu lah. Konduktor itu macam petunjuk. Jadi yang dibahas itu konduktor itu sebab dia petunjuk pergi mana. Macam bas pergi mana begitu. Konduktor lah kan. Nah, rasanya tidak afdol dong kalau kita tidak menunjukkan juga komentar dari warganet sebelah yang memang komentar mereka itu sangat cerdas, sangat masuk akal menurut mereka. Menurut mereka, bukan menurut saya tentunya. Dia mempertanyakan, ketika saya dalam video episode berapa itu saya lupa, yang dimana di dalam video tersebut saya berbicara tentang kosakata nebeng di dalam kamus bahasa Indonesia versi Indonesia yang mempunyai definisi turun makan, minum, dan lain-lain tetapi tidak membayar. Itu yang tertulis di dalam kamus bahasa Indonesia versi Malaysia.
Dan di situ jelas tertulis bahwa Nebeng. kosakata nebeng itu adalah kosakata natif karena tidak Nebeng, kalau di kamus bahasa Melayu nebeng tidak membayar. Oh, ibi kata tuh nebeng tidak. Nah, jarang mo yang totoo ka juga, Tibel. Nah, jarang yang tahu juga bahasa ini nebeng. Melayu pun tidak pakai ini. Tapi ada di dalam buku kamus lah. Tapi datanglah di KL kan, tapi sini Sabah tidak pakai nebeng ini kan. Kalau ini saya kedengaran pun nebeng, saya ingat tubeng, nebeng. Saya ingat nebeng tidak membayar. Kalau tidak membayar sini apa? Menipu. Menipu. Begitulah. dan menulis itu kosakata pinjaman dari mana. Dia mempertanyakan, nebeng itu natif bahasanya dia. Kenapa Indonesia ingin mengklaim juga? Setelah itu dia menuliskan, bahkan kata nebeng itu ada dua makna. Kenapa saya tidak menunjukkan makna yang satu lagi? Saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Kenapa saya tidak menunjukkan makna yang satu lagi? Sederhana saja. Karena saya ingin mencari makna yang sama dengan apa yang tertulis dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu satu. Yang kedua, saya sudah menantang Anda untuk cobalah Anda membuka kanal YouTube. Anda silahkan obrolin semua kosakata yang sudah saya berikan di dalam video ini menurut versi Anda. Percayalah, begitu Anda membuka kanal YouTube, saya akan menjadi pelanggan untuk kanal YouTube Anda. Saya masih menunggu Anda untuk membuka. Wow, mana tahu bahasa. Saya menunggu juga kamu komen di bawah ya. Buka kanal YouTube. Baik, sekarang berhubung Anda sudah mengatakan bahwa nebeng itu adalah natif bahasa Anda, sekarang mari kita lihat kosakata dasarnya itu apa dulu. Tebeng. Saya menggunakan definisi yang ada di dalam kamus Anda. Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Definisi pertama, tebeng itu adalah bahasa apa? Jawa. Didefinisikan sebagai kajang, kain, layar, tikar yang digunakan sebagai pelindung cahaya matahari. Definisi pertama. Definisi kedua, dianggap itu sebagai bahasa percakapan, memaksa-maksa diri untuk melakukan sesuatu. Indonesia tidak mengenal definisi ini. Jadi silahkan, itu Anda klaim silahkan. Definisi ketiga, dituliskan pungutan dari bahasa apa? Bahasa apa? Jakarta. Dan langsung ada kosakata turunan. Menebeng, menumpang, makan, minum, membaca surat kabar dengan tidak membayar uang. Pertanyaan. Oh, dua arti dia. Dia makan banyak kok, makan, minum, membaca surat kabar. Oh, menebeng. Jadi kalau kita begini pun menebeng nama dia. Oh, jadi kalau yang lari tidak bayar itu pun yang menipu. Maksud dia itu menebeng juga. Tapi ini jadi bahasa Jakarta. Pertanyaan saya, sama nggak definisi kosakata menebeng yang dituliskan ini sebagai pungutan dari bahasa Jakarta dengan definisi kosakata nebeng yang dituliskan sebagai natif di dalam kamus Anda yang didefinisikan sebagai turut makan, minum, dan lain-lain tetapi tidak membayar? Pertanyaan saya sederhana aja. Kenapa Anda tidak menuliskan nebeng yang ini sebagai pungutan kosakata bahasa Jakarta? Karena kalau kita merujuk kepada kamus Anda sendiri, kosakata menebeng yang dimaksud dengan makan, minum, tidak membayar itu definisinya sama persis dengan definisi kosakata nebeng kedua di kamus Anda. Mengapa Anda tidak menuliskan ini sebagai kosakata pungutan dari bahasa Jakarta? Sekarang Anda mengatakan bahwa tapi seharian sini Malaysia tidak pernah pakai itu kan ya? Di kamus saja lah. Ya bahasa Melayu kamus, di kamus lah ada. Tapi kalau pakai bercakap seharian tidak akan pakai, malah orang pun tidak paham. Ya, orang tidak paham. Nebeng itu kosakata natif di negara Anda, betul? Kosakata yang natif dengan maksud nebeng yang mana? Tentu yang Anda maksud, kosakata natif itu nebeng yang dimaksud ketua kampung, betul? Itu kan yang Anda maksud? Sekarang mari kita lihat definisi ketiga kosakata tebeng. Bertebeng itu maksudnya bergunting rambut.
definisi kosakata tebeng. Ada nggak yang mendefinisikan itu sebagai ketua kampung? Tidak ada. Saya tahu Anda ingin mengatakan bahwa nebeng itu kosakata natif Anda kan? Pertanyaan saya, nebeng itu kata dasar atau kata imbuhan? Kalau itu merujuk sebagai kata dasar, dan kita merujuk kosakata tebeng tadi, di dalam tebeng itu tidak ada bermaksud ketua kampung. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat definisi kedua, kosakata nebeng itu adalah turun makan tetapi tidak membayar. Itu sama persis dengan kosakata menebeng di dalam kamus Anda, pungutan dari bahasa Jakarta. Sekarang Anda masih mau mengatakan bahwa nebeng yang saya sebutkan di dalam video saya itu adalah kosakata natif Anda? Kalau ternyata nebeng yang saya sebutkan di dalam video saya itu berkaitan dengan makan dan minum tidak membayar, di mana itu sama dengan menebeng, dan itu adalah bukan bahasa Jakarta. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya, betapa tidak konsistennya alasan penjelasan yang diberikan oleh warganet Malaysia ini. Dengan menggunakan logika yang sama dari Anda, ya, saya akan bacakan komentar Anda satu lagi. Masih ingat ketika saya berbicara kosakata pongah, di mana di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, pongah itu juga didefinisikan sebagai bebal, duduk, dungu, dan di situ tertulis dengan jelas itu bukan bahasa. Bapak pernah dengar? Tidak, satu yang di bawah tuh jala yang saya tahu, dung. Bapak yang bahasa Jakarta itu kan, babal, bodoh, dungu, itu semua pun itu selalu kena pakai di sini lah. Ya, Ya, di Sabah. Tapi kalau bilang ponga itu yang dalam kamus bahasa Melayu itu, tidak, orang tidak paham tuh. Iya. Jakarta. Sekarang mari kita bacakan apa yang ditulis oleh warganet sebelah ini. Pongah yang berarti dungu bebal tadi itu tidak dimengerti di Malaysia. Pertanyaan saya, kalau tidak dimengerti, untuk apa kosakata itu dituliskan di dalam kamus Anda? Satu. Eloklah kita tahu, ini menghibur diri. Itulah sebabnya kamusnya menandakan itu sebagai bahasa Jawa. Anda bisa membaca atau enggak sih? Itu tertulis di sana Jakarta, bukan Jawa. Atau Anda paranoid banget ya dengan Jawa ya? Tertulisnya Jakarta, bukan Jawa. Iya. Agar kami tidak terkeliru. Nah, ini menarik. Kenapa? Ketika kosakata pongah itu dituliskan sebagai kosakata Jakarta dan itu didefinisikan dungu bebal, dan Anda mengatakan bahwa itu tidak dimengerti di Malaysia. Pertanyaannya adalah kenapa kosakata itu dituliskan di dalam kamus Anda kalau tidak bisa dimengerti di Malaysia? Satu. Yang kedua, Anda memberikan alasan, ya baguslah itu ditandai supaya tidak terkeliru. Pertanyaan saya kembali ke nebeng tadi. Kosakata nebeng tadi yang saya maksudkan, makan dan minum tidak bayar itu, dan itu adalah sebenarnya kosakata pungutan bahasa Jakarta, supaya kalian tidak terkeliru. Mengapa kosakata nebeng yang dimaksud dengan makan dan minum tidak membayar itu tidak dituliskan juga pungutan dari bahasa Jakarta? Kan supaya Anda tidak terkeliru. Silahkan jawab kalau Anda bisa. Tapi bagus tuh kan, kalau di kamus itu ada dia cakap pokok dari mana, bahasa itu pokok dari mana. Jadi orang yang membaca biar tahu Malaysia Bapak, dia tahu oh ini daripada bahasa Jawa, ini daripada bahasa Jakarta, begitu. Begitu kan? Cuma kami bercakap ini yang di tengah-tengah ya. Saya pun bukan Melayu kan. Jadi yang kami dengar hari-hari yang pakai, memang tidak paham kalau yang itu termasuk. Ya. Tidak paham. Bisa jawab. Ini yang menarik lagi. Ini memang orang betul-betul kakak dalam sumur kayaknya. Pongah dan perkasa itu diambil oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kenapa saya tertarik? Kenapa Bang mau diklaim-klaim? Anda tahu nggak etimologi kosakata perkasa itu dari mana? Itu dari bahasa Jawa kuno. Jadi Anda jangan GR. Kasar, keras, nyerang, ingin sangat. Secara fakta, kosakata perkasa jelas-jelas Anda mengambil itu dari bahasa Indonesia. Dah, selesai. Atau Anda ingin menyatakan bahwa Jawa kuno itu asalnya dari Malaysia juga? Perkasa tahu lah. Itu paham. Pongah. Anda ingin mengatakan bahwa pongah itu asalnya dari bahasa Anda, bukan dari bahasa Indonesia? Lantas kalau memang kosakata pongah itu asalnya dari bahasa Anda, mengapa Anda tidak mengetahui
bahwa ada definisi pongah yang dimaksud dengan bebal, dungu, dan bodoh? Kan katanya berasal dari bahasa Anda. Aduh, capek gue. So, kebanyakan orang Malaysia ini kalau di sekolah dia orang fokus bahasa orang putih lah. Dan ada Aku- juga tata bahasa, tapi memang jarang juga yang semua dirujuk dari kamus lah. Ya kebanyakan yang pakai seharian punya kan. Ya, dari bahasa. Ya, dan dulu-dulu pun ada. Sama dia orang fokus, kamu fokus, sebab dia sekolah sini, ya kamu fokus yang kata tambahan dan yang penghujung kan. Tapi Nah, itu gitu. Ada bukan juga. kamus. Ya, ada juga bahasa yang ada, tapi masalahnya yang semua yang kami belajar tuh yang bercakap ya. Yang ponga-ponga yang macam- seharian punya pakaian. Bercakap ini yang mau bercakap yang dalam punya, macam kau buat satu cerita gitu. Ada juga lah, tapi mungkin tidak sebegitu dalam. Nah, ini dalam betul bos. Saya Sekarang baru guna tuh. Sekarang ada orang guna slangnya. sekarang baru saja saya dengar ini. Ya 30 tahun, 30 lebih tahun di Malaysia baru saya dengar. Dari Mas Dedi Rosadi, hati-hati kalau ketemu kondektur di dalam bus, jangan dipegang, nanti kesetrum. Karena kondektur sama dengan konduktor mengalirkan arus listrik. Dari Mas Heru Rohadi, cara kita identifikasi kosakata Melayu yang hasil curian dari kosakata bahasa Indonesia atau KBBI adalah saat Malaysia memakainya dalam kalimat. Jika kita merasa ada yang janggal peletakan kosakata Melayu itu dalam sebuah kalimat yang mereka buat, dan kosakata itu sama dengan kosakata yang dimiliki bahasa Indonesia, itu sudah pasti kosakata itu aslinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alasan, karena Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia cuma ahli maling kosakata milik Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi tidak bisa memakainya di dalam kalimat. Kita sering mendapatkan ya, susunan kosakata. Kalimat apa? Kalimat. Hah? Kalimat macam meeting kali ya. Hah? Macam meeting kah? Oh, Mungkin. yang Nggak tahu. aneh, yang lucu aja gitu kalau kita mendengarnya gitu. Seperti misalkan contoh, kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kita menyebutnya mencontoh, tapi di dalam bahasa Malaysia mereka menyebutnya mencontohi. Dan sepertinya mereka memang ada masalah dengan tentang imbuhan awalan akhiran itu, mereka sebenarnya ada masalah. Dan jujur saya belum sempat ya berbicara khusus tentang imbuhan awalan akhiran yang digunakan di dalam bahasa Indonesia dan yang digunakan di dalam bahasa Malaysia. Saya masih belum sempat melakukan itu. Mudah-mudahan saya nanti ada waktu lah, saya akan cari kesempatan. Dari Abdul Rahman, kosakata hospital, stadium, petrol, sign, board, speaker, permit di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia tak disebut sebagai bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Kanada, dan bahasa Australia, tapi disebut sebagai bahasa Malaysia. Karena hospital, stadium, petrol, sign, board, speaker, permit ialah bahasa Malaysia yang diserap dan diambil Oh, iya oleh kok. orang Inggris sebelum kerajaan Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia wujud dan merdeka. merdeka. Hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan menganalisa Iya, Pak. dengan tulisan yang satir ini yang bisa mengerti bahwa ini adalah sebuah dagelan. 1000% bahasa Melayu Riau dan bahasa Indonesia tidak akan menyerap bahasa Malaysia karena bahasa Malaysia itu tak nak wujud hingga bila-bila masa. Ya, komen. Dan memang bahasa Malaysia memang nggak ada. Mana ada bahasa Malaysia? Coba tunjukkan kepada saya, mana ada bahasa Malaysia? Saya sekarang mencoba mengikuti cara siapa, si profesor itu, yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia. Melayu adalah. Saya ingin mengatakan, mana ada bahasa Malaysia? Nggak Bahasa ada itu bahasa Melayu. Malaysia. Oke, setuju nggak? Iya. Kalau nggak, Betul juga, bahasa Malaysia ada. Ya, dia Melayu. Bahasa Melayu. Tahu. Sebagai warga negara Malaysia. Yang saya tahu saya pakai bahasa Sabah ya. Iyalah, malah bahasa Malaysia ada kan. Kuno. Macam bahasa Indonesia ada Kak? Kan? Bahasa Indonesia ada dalam Google pun ada. Tapi bahasa Malaysia terus dia keluar tuh Melayu.
bahasa Melayu. Nah, itu adalah kan memang tidak Melayu lah kalau sa Tinggo lah. Itu Tinggo Google pun tahu, Pak. Setuju, gue tunjukin ini nanti undang-undang lu. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah kosakata jajal. Kita tahu jajal itu berasal dari bahasa Jawa. Definisi jajal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah coba, uji, tes. Dan terdapat kosakata turunan menjajal, mencoba, menguji, Tunggu. tes. Tapi kalau sini siapa jajal itu macam tu nakal. Ya. Jajal kau ni. Itu nakal kan? Oh, dalam bahasa Melayu pula lain. Apakah ada kosakata jajal di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Oh, ada. Coba. Tertulis sebagai pungutan bahasa Jauh. Jakarta. Kok bisa Jakarta? Malu ya, nulis Jawa. Oh, Ayo. Jakarta. Sana sebelah atas. Dan langsung mempunyai kosakata turunan menjajal, yaitu mencoba. Pertanyaan Mencoba. saya, apakah kosakata jajal itu digunakan secara luas di Malaysia? Tidak. Lantas untuk apa kosakata itu dituliskan di dalam kamus mereka? Padahal kan katanya 95% kosakata pinjaman itu tidak laku dan tidak digunakan di Malaysia. Lantas kalau tidak digunakan, untuk apa kosakata jajal itu ada di dalam kamus kalian? Silakan itu. Bukan kena guna, tapi lain arti dia kalau di Sabah lah. Jajal itu nakal. Nanti kita teruskan dulu. Dalam kolom komentar, kosakata kedua, bareng. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi bersama-sama. Berbareng itu adalah bersama-sama, bersamaan waktunya. Berbaring Berbarengan jangan. itu sama dengan berbareng. Membarengi, bersama-sama dengan menyertai, mengiringi, membarengkan, menjadikan berbareng, membersamakan. Apakah ada kosakata bareng di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Ada dong. Dan dituliskan Ada itu sebagai dong. bahasa apa? Bahasa Jawa. Dan langsung mempunyai kosakata turunan berbareng, berbarengan, bersama-sama, serentak dengan, serentak. dengan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Serentak. Indonesia? Sama. Membarengi, bersama-sama dengan, mengiringi, menyertai. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Lu mau bulat-bulat, mau ngek-ngek, udah sama. Komentar dari Mas Muhammad Usman Ali. Kamus Maledes bahkan lebih jauh daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini Kamus Maledes atau Kamus Bahasa Jawa sih? Ada kosakata wetan, kulon, lor, kidul, ada semua di dalam Kamus Maledes. Wetan. Ini kalian mau membuat kamus atau membuat ensiklopedia? Itulah pertanyaan. Jika video Ini salah, ini salah. bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah. Dadah. Hidup. Oke. Ini salah orang pencipta. Salah pencipta apa ini? Kamus Bahasa Malaysia. Sebab yang dia masukkan semua sana itu tidak akan pakai kan? Hindi deh, salah. Cuma Malaysia aja yang pakai. Rakyat Malaysia tidak pakai. Dorong, Bukan saya menyebelahi sebelah Malaysia. Kalau saya Filipina ini, saya pun kadang-kadang kan kritik juga kan oleh orang Malaysia, tapi saya santai saja. Tapi masalahnya ini, saya yang dengar hari-hari di orang bercakap, macam anak saya ini pun warga negara Sabah lah, Malaysia juga kan. Memang pun beda, betul-betul berlainan. Kalau Semenanjung ini sama Sabah ini memang bahasa pun berlainan. Kalau diorang datang di sini, kami cakap diorang sering-sering, diorang tidak paham tuh. Nah, diorang tahu tepi-tepi. Begitu. Itu contoh saja. Nah, jadi banyak lagi bahasa-bahasa itu, diorang tidak paham kalau bahasa di sini Sabah. Macam jajal itu, kamu bilang kan. Kalau di Sabah itu jajal itu
nampaknya nampak apa RT Ben, no, nakal. Jadi kalau orang KL datang sini pun kami panggil jajal. Dia sendiri pun tidak paham. Padahal di kamus Melayu kamu bilang kan jajal tuh. Tapi orang tidak paham itu. Maksudnya orang Malaysia ini fokus kepada KL tuh. Orang tidak paham tuh kebanyakan apa yang tertulis dalam kamus tuh. Dalam apa itu dictionary-nya. Orang tidak fokus sebab orang tidak pakai. Betul itu orang komen tadi dia cakap di dia itu kan. Kami orang tidak pakai teman-teman, betul itu. Nah, kawan-kawan jangan kamu marah, orang Indonesia. Betul itu, orang memang terletak di kamus orang, tapi orang tidak guna. Sebab saya bukti hidup, saya dengar selalu orang bercakap. Jadi orang tidak guna, apalagi kalau di Sabah sini, langsung tidak guna itu. Yang dalam kamus semua itu tiada. Macam sahabat cipta sendiri punya bahasa. jadi itulah orang buat kebingungan, kadang-kadang buat pergaduhan kan. Tapi ngantuk agak. Oke. Tapi itulah kita santai saja, kita potong dulu video ini sampai situ kembali mau jalan lagi kerja. Apa-apa pun cakap dulu Mbak untuk orang pasal isu ini. Jangan membandingkan. Pindik juga. Itu aja. Ya, itu saja dalam membandingkan. Tapi kita sama-sama adi baradi ya. Kalau saya lah, angkol ini saya suka berkawan. Siapa-siapa saja. Kalau Indonesia ke Malaysia saya kawan saja. Cuma mungkin yang pasal isi-isi begitu orang buat provokasi ataupun buat resist itu tidak banyak lah. Orang sedikit lah. Tapi dalam nyata kalau kamu tengok di kedai sini Indonesia, Malaysia duduk makan minum sama-sama itu tidak gaduh. Tidak yang bilang, aku punya sahabat tidak itu. Kalau di sini Sabah lah, tidak tahu kalau sebelah sana. So guys, sampai sini dulu lah video ini. Kita jumpa lagi ya. Kita di video seterusnya. Kamu komen saya di bawah apa kita mau buat reaction seterusnya. Shout out kepadamu semua ya. Mudah-mudahan kamu dalam baik dan sehat selalu. Peace.